Oke teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Om Ben yang dibuat oleh BBC. Oke, pada hari ini saya mohon maaf mungkin karena mic-nya hari ini kurang keras ya, karena saya hari ini membuat rekaman di sebuah kafe favorit saya ya, di mana biasa tiap hari Minggu saya bermain ke sini, saya nyantai di sini ya. Karena itu saya harap teman-teman mohon maaf kalau suaranya kurang keras. Ya, seperti biasa saya akan beritahukan bahwa di BPC ini ada yang namanya member grup palsu ya, hati-hati teman-teman, jangan sampai kalian tertipu di mana grup yang asli ini yang paling gampang dibedakan adalah rekening banknya. Rekening bank kita adalah 170984214 ya, dengan grup yang bisa dicari dua arah dan kita memberikan edukasi saham. Sedangkan untuk yang palsu tentu saja mereka menggunakan rekening virtual, grupnya tertutup, nggak bisa di-chatting, dan mereka mengajarkan seperti trading bareng, seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman searching ya, searching di dalam Telegram ya, kita punya link adalah para pencari cuan. Kalian akan menemukan adanya grup yang asli dan grup yang palsu. Kalian di situ cukup berhati-hati karena terdapat perbedaannya ya. Jadi saya akan coba carikan ya, seperti ini. Ini adalah grup para pencari cuan ya. Ada grup yang asli adalah ini para pencari cuan ini, dan yang palsu adalah para strip pencari strip garis bawah cuan ya, seperti itu. Ini yang harus diperhatikan, ID-nya berbeda, di mana grup para pencari cuan yang asli adalah ini ya. Di sini linknya adalah para pencari cuan. Kemudian channel YouTube ini saya sertakan di sini ya, link dari channel ini. Kemudian yang palsu ini juga hampir mirip, cuman mereka linknya adalah para garis bawah pencari garis bawah cuan. Jadi yang itu yang diperhatikan karena ada perbedaan antara yang asli dan yang palsu. Dan kemudian yang palsu juga harus hati-hati karena mereka akan memberikan aplikasi untuk kalian install, yaitu TeamViewer ya. Jadi aplikasi ini berfungsi untuk meremote akses, jadi bisa mengambil alih HP kalian dari jarak jauh. Itu hati-hati sekali ya, untuk kalau ada pencurian data dan lain sebagainya, kalian harus waspada. Jadi BPJ yang asli tidak pernah menginstruksikan untuk menginstal aplikasi-aplikasi seperti itu. Kemudian juga grup yang palsu mengadakan program investasi seperti itu ya, seperti ini kalian bisa baca. Di sini tidak ada yang asli tidak memberikan investasi seperti ini ya, ini jelas penipuan sekali seperti itu. Dan juga mereka meng-add member sendiri supaya lebih banyak dari grup yang asli, dan grupnya tentu saja tidak bisa di-chatting ya. Ini writing is not allowed in this group. Seperti jadi kesimpulannya, akun saya yang asli dan akun BPC asli tidak pernah menawarkan investasi, tanam modal, mobil dan lain sebagainya. Dan ingat, saya tidak pernah mendirect message anggota yang baru bergabung ke dalam BPC seperti itu ya. Jadi kalau kalian bergabung dalam BPC yang asli, tiba-tiba ada yang menawarkan langsung sesuatu, hati-hati. Kecuali kalian memang minta untuk informasikan soal member ya. Jadi kalian harus perhatikan kalau disuruh transfer rekening ini ya, hanya yang resmi hanya di 170984214. Ini tidak bisa dipalsukan oleh grup yang palsu seperti itu ya, karena mereka memakai rekening virtual. Jadi pastikan kalau ada instruksi transfer ke ini ya, 170984214 atas nama Targi Nugraha Hidayat dalam rekening BCA ya, rekening bank 10 digit angka. Oke, itu yang akan saya informasikan soal BC palsu dan yang asli. Mari kita mulai ya. Sebelumnya saya buat disclaimer bahwa video ini tidak saya buat untuk menyerang atau menyebut nama atau grup tertentu, karena saya di sini berbicara soal konsep. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesamaan istilah dan lain sebagainya ya. Dan semua video ini silahkan kalian cerna, silahkan ambil yang berguna. Kalau tidak berguna silahkan skip, silahkan buang, seperti itu ya. Jadi intinya jangan jadi kompor dalam YouTube ini, seperti itu ya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk YouTube ini kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng, juga share video-video di sini supaya teman-teman dapat menikmati manfaatnya bersama-sama. Yuk kita mulai. Sebelum itu saya ngopi minum dulu ya. Sebentar. Wah, saya suka kafe di sini karena coklat liquornya sangat luar biasa sekali ya. Oke, kita mulai. Hari ini saya akan membahas soal pingin cuan gede, mari milik logika bandar ya. Jadi yang nggak pingin atau cuannya sudah gede mungkin nggak perlu ditonton karena tidak berguna buat kalian berarti ya, karena kalian cuannya sudah gede. Ya, kita mulai. Hari ini saya akan bicara apa adanya. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, apabila mungkin terlalu tajam dan lain sebagainya. Tapi intinya saya akan membahas sederhana mungkin ya, seperti itu. Kita mulai. Jadi yang pertama adalah konsep cuan besar. Itu kita berbicara soal prosentase ya, prosentase
dari cuan tersebut. Jadi bukan dari nominal. Jadi yang kita di sini berbicara soal persentase dari modal, ya, dari modal yang kalian punya. Karena apa? Setiap trader memiliki modal yang berbeda. Tentu saja seperti itu ya. Jadi jangan pernah kalian silau apabila ada orang yang memamerkan teman kalian, misalnya ada yang memamerkan, wah saya ini cuan 2M, ya, saya cuan 1M, seperti itu ya. Kalian kalau ada yang pamer seperti itu, gampang caranya, tanyain aja kamu modalnya berapa, seperti itu ya. Jadi kamu cuan berapa persen? Kalau modalnya 100M, cuman 1M, ya sangat kecil sekali ya, karena hanya 1% berarti, seperti itu ya. Kalau cuannya 100 juta dari modal 500 juta berarti luar biasa, karena cuannya berarti 20% dari modal. Jadi kita berbicara soal prosentase dan bukan nominal. Ini yang harus dimengerti oleh setiap trader ya. Jadi misalnya ada grup, ada apapun juga ya. Misalnya saya juga pamer ya, saya hari ini cuan 1M, seperti itu misalnya. Harusnya kalian tanya ke saya, modal kamu berapa? Modal Om Ben berapa sih sebenarnya? Kok bisa cuan 1M? Jangan-jangan modal saya 100M atau 200M. Seperti itu. Jadi yang paling simpel adalah cuan gede itu berbicara soal persentase dan bukan nominal. Itu konsep pertama yang harus dipahami oleh setiap trader. Jadi teman-teman di sini sudah memahami ya, bahwa cuan besar itu kita berbicara soal persentase. Saya nggak peduli ada teman yang mungkin modalnya cuma 100.000, tapi dari 100.000 at least kalau dia bisa cuan 50.000, itu sangat bagus sekali, karena itu berarti 5% dari modalnya. Saya tidak pernah mengecilkan trader-trader dengan modal yang kecil, karena semuanya berawal dari kecil sehingga bisa jadi besar. Seperti itu ya. Dan yang kedua adalah yang perlu diketahui bahwa prinsip dasar dari investasi atau trading dalam dunia saham itu adalah kita memproteksi aset atau modal kita. Itu yang utama. Dan itu seringkali terlewat buat para trader, karena mereka lebih berfokus pada cara mencari keuntungan. Benar sekali. Pada dasarnya investasi harus menghasilkan keuntungan. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara memproteksi modal kita supaya tidak tergerus oleh loss atau habis, seperti itu ya. Salah satu cara yang paling gampang adalah dalam aplikasi sekuritas kita itu ada yang namanya trailing stop dan stop loss, seperti itu ya. Stop loss dan trailing stop itu berfungsi untuk memproteksi aset kita dari loss yang tidak kita inginkan, seperti itu. Jadi teman-teman harus waspada, harus ngerti. Kalau kalian nggak ngerti bagaimana cara pakai stop loss, berarti kalian harus tanya dulu ke sales di mana kalian mendaftar atau teman-teman yang lebih paham, seperti itu ya. Karena itu pentingnya yang namanya stop loss atau trailing stop ya. Itu yang harus kalian pahami. Jadi prinsip dasar investasi selain menghasilkan cuan, yang paling penting adalah bagaimana memproteksi aset atau modal kita. Seperti itu ya, karena kita mengerti bahwa IHSG ini apalagi sekarang dalam masa-masa yang kurang baik, seperti itu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan ya. Lalu pembelian di area support pada saham dengan momentum naik. Jadi ini yang perlu teman-teman pahami. IHSG kita ini sekarang dalam masa-masa yang tidak stabil, seperti itu ya. Dalam masa-masa yang menentukan, karena kita tahu dunia ini terkena dampak dari COVID-19 dan akhirnya terjadi perubahan-perubahan besar dalam pasar modal, dalam dunia saham, dalam forex ya, seperti itu, dalam dunia nyata, ekonominya berubah ya, ekonomi berubah, di mana orang tidak bisa berpergian ke luar negeri secara bebas lagi. Jadi terdapat banyak perubahan. Karena itu kita harus adaptif ya teman-teman. Saya mau kasih tahu, ada dua cara pembelian, ada dua cara sistem yang dipakai pada umumnya. Yang pertama adalah buy on weakness atau buy on support ya. Yang kedua adalah buy on breakout. Di masa seperti ini, pembelian yang paling cocok adalah buy on support atau buy on weakness ya. Karena kita ngerti bahwa pertama ya kita sudah berada di resist, dan yang kedua indeks kita ini tidak stabil, seperti itu ya, belum stabil. Kalau suatu saat indeks kita menjadi uptrend ya, trennya sudah bagus, tren naik dan rally, maka kita bisa memakai yang kedua, buy on breakout ya. Kalau pasarnya lagi bullish, orang pun bilang monyet beli apa aja pasti cuan, itu pasar bullish. Buy on breakout. Kalau pasar bullish kalian buy on support, ya pasti nggak akan dapat barang, seperti itu. Tapi kalau di masa sekarang kalian buy on breakout itu sangat konyol sekali ya.
beberapa video yang lalu saya sudah bahas di mana ada orang yang beli ASA di harga 600, ada yang beli BEVIN di harga 444, ya, kemudian ada beli WIM di harga 400-an. Itu sangat konyol sekali. Karena apa? Dia nggak ngerti bahwa pembelian yang terbaik ada buy on support. Seperti itu ya. Kita lihat banyak contoh ya, seperti BEVIN sempat naik ke 444, kemudian sekarang dibawa turun sampai 408 ya, dan masih di hold. Dan sistemnya seperti ini. Kalau memang orangnya belinya adalah buy on breakout, itu berarti harus memasang stop loss yang ketat. Tujuannya apa? Kalau terjadi false breakout ya, atau penjebolan yang palsu ya, sudah naik jebol resist terus turun, itu false breakout. Nah, harus dipakai stop loss yang ketat. Kalau stop lossnya lebar sekali ya, misalnya BEVIN 444, stop lossnya di harga 380, itu konyol sekali. Kalau kamu stop loss 4 di 380-an, ya mendingan cari area support, atau ketika breakout belilah sangat kecil. Kita selalu bilang nitip sendal ya, seperti itu ya. Beli test lot ya, seperti itu. Mungkin cuman test lot itu berapa persen sih? Menurut saya test lot itu hanya maksimal 5% dari porsi yang kita pakai dalam saham. Ingat, kita ngomongnya porsi ya, bukan dari modal ya. Jadi dalam satu modal, kita misalnya punya 10 juta, kita bagi misalnya dalam satu portofolio itu mau berapa saham. Misalnya 10 saham ya, maksimal 10 saham. Jadi 10 juta bagi 10, satu saham 1 juta. Nah, 1 juta itu yang dihitung setiap sahamnya, bukan dari modalnya. Kalau dari modalnya ya habis, seperti itu ya. Jadi misalnya mau Tesla ya maksimal 5% dari porsi, 5% dari 1 juta. Seperti itu. Itu yang saya sarankan. Ya, tapi kalau ada grup-grup lain yang menyarankan yang berbeda, ya enggak ngerti. Tapi di sini saya berbicara karena ini channel saya, ini grup saya, maka akan saya memakai cara saya. Seperti itu ya. Kalau teman-teman setuju silahkan pakai, nggak setuju silahkan skip. Seperti itu. Jadi pembelian on support itu sangat penting ya. Itu yang harus kalian pahami ya. Kalian harus pembelian on support pada saham-saham dengan momentum naik, bukan pada saham-saham yang sedang downtrend berat. Contoh BRPT. Saya BRPT selalu bilang saya skip BRPT. Oke, saya bukakan chart sedikit supaya teman-teman pada paham ya. Bentar, saya bukakan chartnya. BRPT ya. Ini adalah contoh saham dengan momentum yang sangat buruk sekali. Ya, terlihat ya BRPT sempat naik ya, terus turun. Ketika dia turun di sini ya dan menguji area support ini bukan area pembelian yang baik ya. Jadi pembelian buy on support itu harus di saham-saham dengan momentum yang bagus. Kalau momentumnya aja seperti ini ya, dia downtrend parah ini posisinya ya, dia downtrend parah. Kalian beli ya boleh, tapi itu spekulasi buy ya. Kalian harus punya stop loss yang ketat ketika area kotak kuning ini jebol ya. Ini kotak kuning adalah area beli ya, yang saya jelaskan di video sebelumnya juga ada. Ketika ini jebol ya kalian harus cut loss. Apalagi posisinya dia jebol dari ini support kuat Fibonacci ya di 618 di golden ratio. Ketika dia jebol ya otomatis akan turun ke bawah ya. Ini terlihat sekali bahwa momentumnya sudah berubah. Ini adalah kotakan sideways pertama ya. Terlihat ya ini dia breakout, kemudian dia buat fondasi, dia naik lagi gagal, dan akhirnya dia jebol. Ketika jebol dari ini di harga 1120, artinya momentumnya sudah habis seperti itu ya. Apalagi dia ini candle turunnya juga tiga candle ya. Ini candle bullish ya. Sorry, ini candle bearish ya. 3 candle penuh seperti ini. Jadi ini saya rasa BRPT tidak pernah saya rekomendasikan. Kalau mau beli ya nanti cari di area 400-an ini tentu saja ya. Jadi kalian harus paham konsep-konsep seperti ini. Jangan semua dipukul rata ya. Jadi kembali ke materi saya tadi bahwa pembeliannya adalah ini ya, pembelian buy on support pada saham dengan momentum yang naik. Ini yang harus kalian pahami dulu. Ini konsep-konsep yang penting buat kalian ketahui. Kemudian ada yang namanya prinsip pencari bakat. Kalau kita mau investasi, kalau kita mau gain cuan yang lebar, cara paling gampang adalah kita mencari saham terbuang dengan masa depan yang cerah. Kalian tahu prinsip pencari bakat, orang yang mencari bakat itu biasanya ya talent itu ya, mereka mencari mutiara-mutiara yang ada dalam yang terbuang, yang masih kotor mutiaranya ya. Mereka poles, mereka jual dengan harga yang mahal. Itu sama dalam prinsip investasi di pasar saham. Kalau kita tahu ya, banyak artis-artis Indonesia, penyanyi-penyanyi ya, contoh Ariel Peter Pan, seperti dia terkenal suaranya bagus sekali, suaranya enak ya, orang Jepang pun suka dengan suara Ariel Peter Pan.
Mas Ari Peter Pan itu juga tidak bukan seorang penyanyi, tapi dia adalah pengamen jalanan seperti itu. Jadi orang-orang biasa, tapi ada pencari bakat yang bisa menemukan talenta-talentanya. Nah, kita di dunia saham itu pun sama. Kita itu pencari bakat untuk saham-saham yang terbuang dengan masa depan yang cerah. Jadi kalian harus tahu kalau kalian sudah ngomong ya, apalagi kita ini bicara soal investasi, ngomong saya mau invest 5 tahun ke depan nih, saya beli BBCA sekarang gimana ya Om? Boleh enggak ya? Itu salah besar. Ya karena apa? Saham BBCA posisi sekarang harus lihat terus support dan resistnya. Harganya sudah mahal, ya. Harganya sudah mahal. Saya akan bukakan ya chart BBCA. Misalnya ada orang tanya, saya mau invest ya. Loh, BBCA seperti ini ya. Ini titik puncaknya ya di 35.000. Sekarang sudah 30 hampir 32.000. Kalian invest 5 tahun ke depan. Ya menurut saya konyol sih. Ya apalagi posisinya sudah naik seperti ini dari bulan Maret ya. Seperti itu. Kalau kalian belinya di bulan Maret atau bulan April, saya masih oke lah ya karena sudah terkoreksi dalam. Kalian mau mau serok mau beli oke ketika harganya dibuang seperti itu. Tapi kata harganya sudah sekarang mau beli itu konyol sekali. Itu menyalahi yang namanya prinsip investasi seperti itu menurut saya. Jadi prinsip investasi adalah cari saham terbuang dengan masa depan yang cerah. Kalau kalian mau gain cuan lebar, itu seperti itu. Ada orang-orang ya teman-teman, ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk cuan lebar dengan caranya masing-masing. Contohnya, ada orang yang bisa cuan lebar dari copet ya. Dalam arti, dia hajar saham dalam porsi besar sekali, 2%, 3% dia keluar. Misalnya dia punya modal 10M, dia masukkan 10M, cuan 2%, 3% keluar. Cuan 2% dari 10M berapa? 200 juta. Banyak kan? Jadi seperti itu. Jadi ada orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. Karena apa? Mungkin dia punya teman-teman yang ada di dunia bandar seperti itu ya, punya insider info seperti itu. Yang kedua dia punya backup apa orang perusahaan misalnya ya, dia punya punya mata-mata, punya telinga, ada ini mau digoreng seperti itu ya. Itu sah-sah saja. Tapi buat orang-orang yang tidak memiliki akses seperti itu ya, ini saya berbicara apa adanya. Jadi misalnya saya kenal dengan seorang orang dalam perusahaan A ya, saham A seperti itu ya, saya boleh saya melakukan seperti itu. Tapi kalau saya tidak punya, tapi saya punya teman yang punya kenalan di saham A. Misalnya saya punya teman, anggap saja namanya uh, Mr. X gitu ya, saya punya teman Mr. X ini punya kenalan di saham A. Kemudian Mr. X bilang ke saya, saham ini mau digoreng. Itu kalian dapat info dari orang ketiga. Kalau seperti itu posisinya, itu sangat rawan sekali. Kalau kalian mengerti benar-benar, kalian punya teman ya, teman baik yang ada dalam dunia perusahaan itu, ada info yang baik ya, kalian mau pakai silahkan, karena itu uang kalian. Tapi kalau kalian dapat dari info dari teman yang lain, dari orang ketiga, orang keempat, orang kelima, ya, dari sebuah grup saham ya, saham ini bakal naik tinggi, saham ini bakal naik tinggi, seperti itu. Tapi kalian tidak punya akses sendiri, menurut saya jangan diikuti. Karena apa? Karena kalian yang itu namanya kena pom-pom. Karena kalian tidak punya akses sendiri. Tapi buat orang-orang yang punya akses silahkan saja. Tapi di sini saya dalam video ini akan berbicara soal konsep pada umumnya di mana saya tidak punya akses seperti itu ya, saya tidak punya kenalan, saya tidak punya saya hanya tanda kutip rakyat jelata seperti itu. Makanya saya mengajarkan prinsip yang paling gampang buat rakyat jelata adalah kita cari saham-saham terbuang dengan masa depan yang cerah. Bagaimana kita bisa mencari saham-saham yang ada di support seperti itu ya, bukan ngejar waktu naik ya dan lain sebagainya. Ini prinsip yang perlu kita ketahui. Kemudian kalau sudah sahamnya sudah naik bagaimana? Ya, prinsipnya kemudian adalah tunggu dengan sabar saat koreksi ke support penting. Banyak orang yang bilang sama saya, Om Ben, saya mau ini invest seperti ini, tapi saya tidak sabar, tidak turun-turun sahamnya. Saya cuma bilang, kamu nahan sahamnya mau berapa? 5 tahun. Oke, nahan sahamnya mau 5 tahun. Nahan pembelian, misalnya sudah pembelian pertama ya. Anggap nih, saham A supportnya di harga 1.000. Sekarang harganya 1.100. Cicilan pertama di 1.050. Saya bilang, saham A ini nanti kalau koreksi 1.050 sampai 1.000 baru boleh beli. Itu baru 1 bulan tidak turun-turun ke arah 1.000, tapi masih saya tulis di 1.050, naik 1.075, turun ke 1.050, naik ke 1.100, turun ke 1.050. Kemudian kalian tidak sabar. Nah, pertanyaannya adalah, berarti kan nggak tahu dari seorang investor. Karena apa? Orang investor itu sabar menunggu sahamnya naik. Karena apa? Karena dia nunggunya berapa? Misalnya saya mau tunggu saham ini 5 tahun. Ya, nunggunya 5 tahun, mau rencana nunggu 5 tahun. Tapi nunggu untuk pembelian dikoreksi aja nggak bisa.
baru 1 bulan. Mau nunggu 5 tahun. Paham ya maksud saya ya? Tidak make sense seperti itu. Jadi kalian harus pahami. Kalau kalian memang mau berinvestasi ya, kalian harus tunggu dengan sabar ya. Sabar apa? Kalau koreksi ke support penting, baru beli. Kalau dia sudah lari ke atas ya sudah biarin. Ya, kalian sudah masuk misalnya 10% dari porsi kalian. Ya sudah, 10% itu biarin dulu aja. Seperti itu. Karena apa? Karena prinsipnya kita tidak mau ngejar harga. Ya, ini harus dipahami. Ini adalah logika bandar, teman-teman ya. Ini logika orang-orang besar. Seperti itu ya. Kalau kalian ikut logika rakyat, yang panikan gitu nggak bisa seperti itu ya, karena ini saya akan mengajarkan sesuatu di mana semoga ini berguna buat kalian. Jadi tunggu dengan sabar saat koreksi ke support penting. Nah, prinsip yang lain adalah yang perlu ketahui adalah saat yang lain optimis, inilah saatnya kita untuk menahan diri untuk memborong ya. Nanti akan di akhir video akan saya kasih contoh dalam dunia yang nyata ya, dalam dunia yang nyata. Ini prinsipnya dulu, ini teorinya dulu seperti itu. Saat yang lain optimis, saatnya kita menahan diri untuk membeli. Jadi kalau yang lain optimis, ya kita sudah tahan diri. Karena apa? Yang pertama kita sudah beli di support, ya sudah beli di support. Jadi kita tahan diri aja, sudah biarin. Bisa jadi kalau seorang optimis, saatnya kita untuk mulai bongkar barang atau jual barang ke siapa? Ke orang-orang yang optimis itu. Seperti itu ya. Jadi saat yang lain panik, ya panik sell ya, dibanting dan lain-lain, kita bersiap untuk belanja dengan analisa yang kita persiapkan. Ini prinsipnya. Jadi perlu dipahami. Saat yang lain optimis, yang lain itu siapa? Masyarakat pada umumnya. Saat yang lain menyebarkan berita-berita baik, sudah berita baiknya sudah keluar semua nih, sudah keluar semua ini. Saatnya kita untuk menahan diri untuk memborong. Analisa dulu sahamnya. Ini beneran mau naik atau enggak? Ini posisinya di mana sih, support atau resist? Prospeknya bagaimana sih? Nah, itu yang paling tepat. Jadi ketika yang lain optimis, kita harus menahan diri. Tapi ketika yang lain panik, kita harus siap-siap untuk belanja. Itu prinsipnya. Tapi untuk belanja pun harus pakai analisa yang kita persiapkan sebelumnya. Ya, jadi saya mohon teman-teman, saat ini kalian mulai pantau, saya cari saham yang memang kalian mau uh, invest ke sana. Ya, kenapa sih saya ngomong invest pada hari ini? Nanti di akhir video akan saya jelaskan kenapa saya ngomong seperti itu ya. Jadi kita harus memiliki eagle eyes ya, melihat sesuatu dari sudut pandang yang di atas. Kenapa saya ini gambarnya burung? Karena burung itu bisa melihat dari ketinggian ya, dari ketinggian kita bisa lihat mangsanya di mana sih. Kenapa burung elang? Burung Raja Wali ya, eagle Raja Wali, maaf bukan elang. Raja Wali itu memiliki mata yang tajam. Dia bisa ngerti di mana mangsanya, di mana tikus ada di sana, di mana ada binatang yang mau dia buru. Sama, kita sebagai trader memiliki eagle eyes ya. Kita harus punya sudut pandang yang tinggi di atas. Seperti itu ya. Jadi kita harus punya wawasan yang luas. Bukan hanya sekadar beli. Tapi saya di sini mengajarkan untuk kita memiliki logika seorang bandar ya. Bandar itu mantau. Mantau mana yang mau saya beli ya. Mana yang mau saya beli. Ketika orang optimis, saya santai. Saya nonton aja. Saya ngopi-ngopi dulu. Saya santai seperti itu. Ketika orang sudah mulai panik, nah ini saatnya saya mau cari ini saham yang mau saya beli. Itu eagle eyes ya. Jadi saya harap teman-teman bisa paham ya, ketika yang lain optimis, tahan diri, yang lain pesimis, saatnya kita untuk mulai masuk ke dalam permainan ini. Seperti itu ya. Jadi semuanya tuh it's all about how to make money. Ya, ini adalah inti dari video saya hari ini ya. It's all about how to make money. Ya, saya akan jelaskan apa sih ini ya. It's all about how to make money. Ini juga mempengaruhi kenapa alasan asing outflow besar dari IHSG kita. Ya, saya akan lihatkan capnya ya. Saya akan lihatkan capnya untuk outflow asing. Sebentar, saya buka dari Stockbit saja supaya gampang. Saya akan tunjukkan buat teman-teman kenapa asing terus-menerus berjualan di bursa kita. Ini penting buat teman-teman ketahui ya. Jadi saya harap teman-teman bisa paham hal ini ya. Saya akan bukakan chart IHSG sebentar. Ya. Oke, saya sudah 24 menit. Saya akan berusaha secepat mungkin ya. Ya, kita lihat bahwa semenjak awal tahun asing sudah keluaran banyak sekali. Ini chart merah ini ya, yang di bawah ini adalah outflow asing. Asing terus berjualan ya. Dan kita lihat mendekati akhir-akhir ini, asing semakin gila jualannya, semakin intens jualannya. Tapi yang aneh adalah saham indeks kita itu terus bergerak naik ya.
terus naik. Ya, ada di posisi puncaknya seperti itu. Tapi asingnya jualan. Kalau teman-teman paham ya, it's all about how to make money. Kenapa mereka berjualan? Karena apa? Karena pembelinya banyak. Ya, karena yang beli banyak. Karena kita lihat ya, ada banyak berita bahwa pertumbuhan investor lokal di Indonesia meningkat drastis ya. Data dari bursa kita, investor lokalnya banyak ya, yang buka akun semakin banyak. Itu saatnya bandar untuk mendistribusikan barangnya kepada semua investor yang mau beli. Seperti itu. Tujuannya apa? Mereka butuh fresh money untuk memborong barang ketika nanti harganya murah. Ingat, asing itu bandar dari IHSG kita. Bandar nggak bisa keluar sembarangan. Karena apa? Duitnya gede. Ya, bayangin aja kemarin asing keluar 1 triliun. Sehari 1 triliun. Ya, kalau ditotalin berapa ya? Ini 1,2 triliun. Ini hampir 2 triliun ya. 3,2 triliun berarti kan ini 600 juta. 3,8 triliun. Ini 600 juta lagi. 4,4 triliun. Kemudian ini 800 juta. 5,2 triliun dan sekarang hampir 1 triliun. Berarti 6,3 triliun asing sudah keluar dari 6 hari. Perharinya 1 triliun berarti rata-rata ya. Artinya apa? Artinya asing ini jumlahnya besar, uangnya banyak di bursa kita. Dia untuk menarik, dia butuh proses pelan-pelan. Nah, ini saat yang tepat ketika IHSG berada di posisi resist, mereka menjaga harganya tetap baik, sementara mereka terus berjualan. Tujuannya apa? Tujuannya mereka bisa mendistribusikan barang-barangnya ke investor lokal yang nggak ngerti apa-apa. Ya, ini adalah teorinya. Ya, kalian harus paham ya. Jadi saya akan buat lancarnya di sini bahwa IHSG kita ini dalam posisi dalam sebuah pattern yang namanya racing wedge. Kalau kalian tidak tahu apa itu racing wedge, kalian bisa googling ya. Lihat ini chartnya, ini garis pertama uptrendnya di sini ya, garis kedua uptrendnya di sini. Jadi membentuk sudut yang semakin menyempit. Itu yang namanya pola racing wedge. Itu yang saya cukup khawatirkan ya, seperti itu. Targetnya di berapa sih IHSG? IHSG itu punya dua target sebenarnya. Ini adalah target gap pertama ya, dari 5.362 sampai 5.495 ya. Itu adalah target IHSG yang pertama. Dan target tutup gap yang kedua adalah di harga sekitar sini teman-teman. 5.570-an sampai 5.620-an. Jadi ada dua target. Menurut saya pribadi, IHSG akan mencapai targetnya yang pertama minimal ya, minimal dia akan tutup gap yang pertama, entah dia kuat atau yang kedua atau tidak, saya tidak ngerti, tapi yang pasti IHSG ini akan berusaha menutup gap ini ya. Ini adalah target dari IHSG kita ya, ini adalah targetnya, jadi kalian harus waspada. Kenapa saya mengajarkan ini? Karena IHSG dalam posisi yang sangat kritis ya, ini rising wedge teman-teman ya. Rising wedge itu kalau kalian baca, kalau sampai jebol ini, jebol ke bawah, dan dia ini ada neckline di sini ya, ada neckline, dan kalau sampai jebol lagi di 4.975, maka memang dia akan mengarah ke koreksi ke 4.400-an seperti itu. Ini adalah teori dari pattern rising wedge. Terjadi atau tidak, saya tidak pernah ngerti, tapi yang saya tahu bahwa pattern ini sangat mungkin terjadi ya. Bagaimana kalau pattern ini jebol? Kalau dia jebol berarti IHSG break ke atas ya, break ke atas garis ini, garis resist ini. Kalau ini sampai jebol ke atas dan dia bertahan di atas resistnya, maka pattern rising wedge terbatalkan, cancel seperti itu ya. Tapi di sini kita bicara soal protecting aset, kita bicara soal melindungi, kita bicara soal manajemen risiko. Karena itu saya berbicara yang nggak enak dulu ya. Kalau yang enak-enak ya bebaslah ya. Yang namanya orang cuan siapa yang nggak siap. Tapi kalau kalian loss, kalian siap nggak? Itu yang perlu dipertimbangkan, yang perlu kalian pikir baik-baik. Oke, teman-teman paham ya? Jadi prinsipnya adalah kenapa asing jualan? Karena kalau asingnya jualan terus berarti asingnya sedang menyiapkan fresh money untuk apa? Untuk beli ketika harganya terkoreksi. Kalau bandarnya seperti itu, yang terjadi pada investor retail adalah berbondong-bondong belanja, 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 belanja tanpa memahami prinsip ini. Ketika harganya dibanting, yang terjadi adalah nyangkut di atas. Akhirnya apa? Psikologinya rusak ya. Akhirnya terus kalau psikologi sudah rusak, baper, galau, sangkut. Akhirnya yang terakhir cut loss. Kalau sudah cut loss, berarti yang beli siapa? Yang beli saja mungkin bandar yang lagi cicil beli. Seperti itu ya. Cut loss itu kalau sudah psikologinya sudah rusak banget. Artinya apa? Loss-nya sudah
melebihi toleransi dari yang dia bisa terima. Seperti itu ya. Jadi beberapa, kalian harus paham seperti ini. Kalau bandarnya aja lagi saving money ya, lagi prepare fresh money untuk serok di bawah, kalian malah jor-joran modal all in tanpa pengertian yang jelas. Saya tidak bilang kalian tidak boleh masuk dalam bursa saham ya. Jangan salah pengertian. Saya hanya bilang konsepnya harus jelas. Kalau kalian memang mau masuk, kalian harus disiplin. Kalau belinya di support, ketika support jebol harus cut loss. Atau paling tidak ketika harganya sudah naik, kalian proteksi dengan stop loss di atas harga beli. Protecting modal ya. Jadi ketika harga dibawa turun, kalian at least cuan, entah cuan 2%, 3%, itu sudah cuan daripada kalian minus. Paham ya maksud saya ya. Jadi di sini saya mengajarkan sebuah konsep yang agak berbeda. Oke. Jadi semoga kalian memahami hal ini ya. Jadi konsepnya it's all about making money. Jadi kenapa harganya dibanting? Ya bandarnya taking profit. Taking profit untuk apa? Untuk yang pertama kalau taking profit karena sudah cuan. Yang kedua taking profit karena siap untuk serok bawah. Seperti itu. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya. It's all about making money. Ketika harganya sudah berada di atas dan ini yang perlu dikhawatirkan adalah asingnya ini jualan terus. Kalau asingnya masih beli harganya naik itu namanya akumulasi aman. Tapi kalau ini di markup tapi distribusi berarti ada something wrong ya yang kita belum tahu ya. Ini belum waktunya mungkin. Tapi selama bandarnya terus konsisten, kita lihat ini konsisten sekali teman-teman. Ini dari bulan Juli ini konsisten sekali ya jualannya ya. Ini yang menjadi kekhawatiran seperti itu ya. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini adalah realitanya. Faktanya seperti ini. Asing sedang mempersiapkan fresh money untuk belanja di bawah. Waktunya kapan? Nggak ada yang tahu. Ya, karena itu adalah permainan dari mereka sendiri ya. Kita ngerti bahwa COVID ini semakin memburuk. Ya, COVID semakin memburuk, orang sudah cuek, nggak peduli, pemerintah sedang turun tangan, ya. Dan yang terjadi adalah hutang-hutang negara-negara menumpuk ketika masa resesi ini ya. Indonesia masuk masa deflasi, di mana daya beli masyarakatnya menurun. Tapi yang perlu diketahui juga orang yang kaya semakin kaya. Karena apa? Karena mereka ngerti how to make money. Orang yang miskin semakin miskin karena dia nggak mengerti bagaimana to make money. Itu poinnya. Orang yang di saham yang sukses semakin sukses. Gitu ya. Kalau yang sering cut loss, semakin sering cut loss. Karena apa? Nggak mau belajar. Nggak mau belajar how to make money. Itu yang perlu diketahui oleh teman-teman ya. Jadi paham bahwa dunia ini adalah it's all about make money. Semuanya ya. Semua yang terjadi ini sudah diatur. Seperti itu. Saya akan tunjukkan lagi satu hal. Dimana saat yang lain optimis, disitulah kita tidak boleh optimis. Karena disitulah bandar bisa jualan. Ya, saya akan bukakan ini. Saham teknologi terkapar Wall Street dibuka terkoreksi. Ya, kita ngerti bahwa pada hari Kamis jelas sekali di sini bursa Amerika terkoreksi pada perdagangan Kamis mengacukan data tenaga kerja yang menunjukkan berkurangnya tingkat pengangguran baru. Artinya apa? Datanya bagus, ya, datanya bagus. Tapi bursa apa? Terkoreksi. Seperti itu ya. Datanya bagus, NFP-nya bagus ini. Tapi malah koreksi, ya, koreksi karena hasil jual saham unggulan di sektor teknologi. Saham Apple 2% ya, saham Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Netflix kompak tertekan lebih dari 1% ya. Seperti itu ya. Saya akan bukakan chartnya. Sebentar. Saya akan bukakan chart dari Dow Jones ya, Dow Jones Future saja yang paling gampang. Saya akan bukakan chartnya. Ya ini terlihat pada tanggal ini ya, tanggal 3 kemarin terkoreksi. Seperti itu ya. Ini berita ini adalah berita di tanggal 3 ya, tanggal 3. Tanggal 3 terlihat ini malah koreksi dalam ya. Koreksi sangat dalam sekali ini ya. Koreksi sangat dalam seperti itu ya. Dan memang tepat memantau di area-area support ya. Sekali lagi, support dan resist dipakai untuk mengerti batasan-batasan dari koreksi sebuah harga ya. Resiko-resiko dari sebuah harga atau sebuah indeks ya. Di sini semuanya tertata rapi, semuanya di-planning oleh bandar dengan luar biasa. Terlihat ya, tanggal 3 terkoreksi mantul naik ke atas, tanggal 4-nya naik sedikit, kemudian terkoreksi dalam, mantul lagi di area supportnya. Dan closingnya pun di persis di supportnya. Jadi ini sudah ada planning-planningnya. Tanggal 3 ini adalah di saat di mana data pengangguran AS membaik, non-farm payroll-nya naik ya. Tanggal 3, NFP-nya tuh naik ya. Sorry, tanggal 3 itu data pengangguran, tanggal 4 NFP ya. Jadi tingkat penganggurannya turun 8,4%, terus NFP-nya bagus ya, karena perubahan tenaga kerjanya bagus. Jadi orang-orang sudah
penganggurannya sedikit, ada yang namanya recovery, tapi sahamnya malah dibanting. Karena apa? Saat orang optimis, disitulah bandar taking profit. Ya, it's all about how to make money. Itu yang harus kalian pahami. Semuanya itu hanya untuk menghasilkan duit. Duitnya siapa? Ya orang yang punya duit gede di bandarnya ya. Yang kroco-kroco, yang receh-receh, jadi selalu jadi korban karena tidak mengerti logika bandar yang tadi saya jelaskan. Jadi ingat lagi bahwa ketika orang yang lain optimis, saatnya kita menahan diri. Justru saatnya kita stop. Karena apa? Kita lihat ya, kita lihat ini chart dari tadi terlihat Apple ya. Apple terkoreksi. Kita buka chart dari saham Apple. Ya jelas terkoreksi, kenaikannya dia sudah gila seperti ini, ya kan? Ini dari bulan Maret ya di 52, sekarang naik sampai sempat sentuh sampai berapa ini? Sempat sentuh 138, dari 42 138 naik 3 kali lipat. Masa nggak boleh koreksi, ya kan? Seperti itu. Saham apa lagi? Samsung ya, Samsung. Kita lihat ini di bursa Amerika ya, Sum. Ini gila naiknya, ya kan? Naiknya gila dari 60-an ini. Naik ke 480. Berapa kali lipat? Ya, ngeri kan teman-teman? Kenaikannya sudah terlalu dalam. Tesla. Saham Tesla ini juga saham yang fenomenal di bursa Amerika. Kenaikannya berapa? Ini dari Maret dari harga 69 sampai ke 500-an. Artinya sudah naik hampir 9 kali lipat. Seperti itu ya. Pertanyaannya karena saat orang pesimis di sini kenapa nggak mau beli? Itu yang dari dalam bursa kita. Saya akan bukakan chart IHSG saya lagi. Kalian harus paham teman-teman konsepnya, garis besarnya ya. Saya akan bukakan chart dari IHSG, chart mingguan saja, biar lebih terlihat jelas. IHSG kita ini tahun 2017 mencapai puncaknya, tahun 2018 mencapai puncak yang kedua. Ya, ini mencapai puncaknya, kemudian menurun seperti itu ya. Dia terkoreksi dalam sekali, ya, koreksinya sangat tajam dan kemudian naik, ya, kemudian naik. Nah, sebenarnya kalau ditarik garis, ini chart weekly-nya ya. Saya mau buatkan chart garis weekly. Ini belum pernah saya gambar sebelumnya. Jadi ini spontanitas tiba-tiba saya dapat ide ya seperti itu. Chart weekly-nya di sini. Di mana area resist kuatnya ya, mentok-mentok di sini. 5560 ya. Di titik di mana yang namanya titik pantulan ini ya. Ini huruf M ini teman-teman ya. Kalau terlihat huruf M ya. Seperti itu ya. Jadi titiknya ini di sini. Nah, titik di sini itu di mana menjadi area resist kuat dari IHSG kita. Jadi kalau IHSG kita sudah mencapai 5.500-an, itu warning yang sangat keras buat kita. Ya, hati-hati sekali. Ya, karena apa? Karena akan terkoreksi lagi. Ketika dia tidak bisa tembus dari 5.500, otomatis akan drop. Dan view saya ya, IHSG kita ini mencapai area resistnya di 5.495 sampai 5.560. Itu resist paling kuatnya. Jadi perhatikan di area sana ya. Jadi kalau di area sana, teman-teman mulai jangan terlalu agresif menurut saya. Kalian boleh beli tapi cari area support. Selalu cari area support. Tidak semua saham berada di area resist karena itu. Ya, kalau terlihat dari chart bulanannya, ini juga sama. Ya, jadi weekly dan monthly sama. Ternyata resistnya ada di 5560-an. Ini view saya soal IHSG. Jadi buat teman-teman setuju pakai, nggak setuju nggak usah pakai. Seperti itu ya. Simpel sekali ya. Saya nggak mau berdebat dan lain sebagainya. Ini view saya pribadi. Kalau saya lebih berhati-hati karena sudah mencapai area resist. Karena saya sukanya saya nunggu guyuran seperti itu ya. Dan kita lihat beberapa hari yang lalu teman-teman, IHSG kita diguyur. Nah, ini guyuran-guyuran seperti ini, kalau dekat dengan area support dan mantul, itu saatnya kita beli. Paham ya maksud saya ya? Paham ya? Jadi ketika harganya masih belum terkoreksi, ya saya santai dulu. Orang lain panik sell semua, saya punya fresh money. Untuk apa? Untuk membeli dari mereka yang panik-panik itu loh. Paham ya maksud saya ya? Jadi saya harap ini mengubah mindset kita soal IHSG. Dunia ini krisis ekonomi sudah pasti. Tahun depan prediksinya adalah tidak membaik, tapi semakin berat. Karena apa? Hutang-hutang negara semakin nambah. Nambah karena apa? Karena mereka mensubsidi negara-negaranya masing-masing mencegah resesi dengan cara
injeksi ya, dengan cara kasih stimulus itu stimulusnya itu duit, bukan daun itu. Jadi mereka hutangnya semakin bertambah. Dan bola salju ini, masa jadi seperti bola salju ini, ketika COVID ini selesai, ya, ada masalah baru. Masalahnya adalah ekonominya dalam posisi yang kritis semua. Recovernya kapan? Bisa jadi 2022 atau 2023. Recovernya prediksinya di sana. Itu yang harus kalian pahami. Jadi ketika nanti siap dibanting, kalian harus punya fresh money. Itu prinsipnya, ya. Kalau kalian nggak punya fresh money, itu petaka besar buat kalian. Karena karena apa? Di saat krisis akan muncul orang-orang kaya baru, ya, orang-orang yang sukses baru. Karena apa? Karena mereka prepare, mereka siap ketika kesempatan datang, mereka siap. Seperti itu ya. Itu prinsipnya. Jadi kalian harus paham polanya ini ya. Saya harap video ini berguna buat kalian ya, memahami. Lalu ada satu berita lagi yang menarik buat saya, batu bara pekan ini terbang, nyungsep lagi. Saya sedang mengkoleksi saham batu bara. Ini saya kasih tahu pribadi ya. Ini secara pribadi saya sedang mengkoleksi saham-saham batu bara di area supportnya ya. Saya mulai cicil di area-area support seperti itu ya. Seperti kalian ketahui tanggal 23 yang lalu saham batu bara ada berita seperti ini. Batu bara nyungsep senyungsep-nyungsepnya. Ya, saya akan tunjukkan beritanya. Teman-teman, maaf ini sudah berapa? Oh, 40 menit. Oke, saya akan tunjukkan di sini. Nih ya, berita negatif dari batubara ini tanggal 23, harga batubara senyungsep-nyungsepnya. Tapi ternyata setelah nyungsep yang terjadi apa? Mantul. Di saat nyungsep ini, saya memilih untuk mengidentifikasi mana saham-saham yang menarik buat saya. Ada saham A, saham B, saham C. Saya akhirnya beli, saya kumpulkan. Mantul. Saat ini mantul, ya saya siap bongkar barang ketika memang sudah mencapai resistnya. Nanti saya tujuannya apa? Ketika harga dibawa turun lagi, saya siap membeli lagi. Itu prinsipnya ya. Itu prinsip how to make money. Beli di support, jual resist. Jangan jual semuanya. Kalau jual semuanya, kalau dijebolin supportnya hilang kalian. Jual bertahap ya. Intinya apa? Kalau nggak mau jual pun nggak apa-apa selama punya fresh money untuk serok di support lagi. Itu prinsipnya teman-teman ya. Jadi ketika harga batu bara itu muncul news seperti ini, saya tidak khawatir. Ya sudah biarin mau turun turun aja. Saya siap serok karena saya punya fresh money. Itu prinsip saya. Oke. Jadi itu video yang akan saya sampaikan hari ini. Cukup sampai di situ. Saya akan coba bahas dari beberapa teman-teman ya yang apa yang kasih jawaban di sini-sini ya. Tadi itu saya membaca ada satu ya ini di sini. Saya akan bahas ya teman-teman ini karena ini cukup penting juga. Tadi ada yang sebentar saya carikan videonya. Oh, saya tidak nemu. Tapi saya sudah sempat screenshot di sini ya. Saya sudah screenshot, saya akan tunjukkan aja. Ya, ini. Ini saya lupa nih dari video yang sebelah mana, tapi ada orang yang bertanya, "Om, kenapa buat channel tapi pernyataan di kolom komentar tidak dibalas?" Yang perlu kalian ketahui bahwa saya tidak melakukan diskusi dalam kolom komentar karena saya punya yang namanya grup Telegram di mana lebih bisa dua arah. Kalau kolom komentar gini saya tidak terlalu tertarik dan mohon maaf karena memang terkadang saya balas ketika saya pas lihat notifikasinya. Tapi ketika tidak ada notifikasi saya tentu saja tidak akan membalasnya. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Jadi kalau ini kenapa kolom komentar tidak dibalas? Pertanyaannya adalah siapa yang suruh kalian tanya di kolom komentar. Seperti itu ya. Kalau kalian mau berdiskusi ke Telegram ya. Karena saya tidak banyak membahas di kolom komentar. Itu yang perlu kalian ketahui teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali buat teman-teman yang bertanya di sini di kolom komentar. Ini memang saya tidak banyak menjawab di kolom komentar seperti itu ya. Tapi saya akan coba lihat apakah ada teman-teman yang bertanya di sini ya.
Saya akan coba lihat. Oke, oke, oke. Ini tidak ada yang menarik untuk dijawab menurut saya. Oke, saya rasa tidak terlalu banyak yang bisa dijawab ya di sini ya karena menurut saya sudah terjawab di grup Telegram. Kalau teman-teman mau join join Telegramnya silahkan aja di sini ya. Ini Telegram para pencari cuan ya. Ini linknya Remi at para pencari cuan. Kalian bisa masuk ke sini, bisa bertanya apa saja di sini ya. Saya akan bahas berbagai macam pertanyaan kalian di sini. Selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Dan ini saya mendapatkan beberapa testimoni dari teman-teman ya. Saya bersyukur sekali. Uh, ya testimoni ini berguna ya. Ya, ini saya dapat dari seseorang bahwa Om Ben mau testimoni akun saya baru aktif 5 Agustus, baru join WPC 8 Agustus. Waktu itu lihat video WPC YouTube, saya join grup Telegramnya. Ingat ya, join ke Telegramnya. Kita diskusi di Telegram. Kalimat yang saya ingat adalah beli di support, jual di resist. Walaupun sejujurnya saya belum tahu apa support, apa resist, saya googling dulu. Saya videonya saya post, saya googling dulu. Ini saya sangat appreciate, ini teman yang hebat sekali ya. Semenjak saya ikuti capnya Om Ben, walaupun saya masih kurang sabar, lumayan bulan lalu cuma 3,5% lebih walaupun nonton YouTube gratisan. Saya bersyukur bahwa channel YouTube ini berguna buat kalian ya. Semua yang saya sampaikan, saya murni menyampaikan untuk mengedukasi. Jadi saya lagi ngumpulin modal, mudah-mudahan bisa ikut grup premiumnya ya. Semoga kita bisa bertemu. Kemudian juga ini testimoni dari grup premium ya. Kita lihat ini bisa cuan LSI P 10% ya. Ini orang baru dalam dunia saham juga ya. Ini dia dia bilang testi Om Adul LSIP hasil rekom Om Yanja presentasinya lumayan ya Om ya UNVR hasil dulu sama Om Andi PPC mantap dan lain sebagainya. Kemudian ini ada rekomendasi juga Om Ben bulan ini saya cuan dari 3% dari portofolio. Saya pribadi mau bilang thank you Om Ben berkat video di YouTube banyak ilmu yang saya dapat walaupun saya bukan member premium ya. Ingat saya tidak fokus mencari teman-teman di member premium tapi memang saya mau fokus untuk edukasi. Ini dari member kalau yang ini, Om Ben mau kasih testi awal join BPC, Mas keteteran ngikutin ritmenya. Setelah join, saya menemukan bahwa trading style yang saya yang paling cocok adalah main swing ya. YouTube Om Ben sangat berguna banget buat aku kata-kata yang melekat itu beli di support jual di resist ya. Puji Tuhan saya suka buat teman-teman yang terbantu sekali beli saat merah jual saat itu jangan kebalik ya. Thank you Om Ben buat ilmunya. Jadi ini sangat terima kasih sekali ternyata ada hasil ya dari jeripaya saya ya. Ini juga ada, baru baca akun Yun SBB kayaknya baru pernah dengar tapi belum pernah join kayaknya baru atau aku rekomen ya PPC itu grup paling bagus menurut aku ya, untuk yang berbayar benar-benar mendidik isinya dan Om Ben rekomendasinya bagus-bagus saya juga puji Tuhan terima kasih untuk testimoninya ya ini juga ada Mas saya langganan rekomendasi PPC tanggal berapa ya rasanya masih awal bulan depan ya mau habis saya mau perpanjang ya seperti itu gimana Om cocok di PP cocok Om bikin IQ saya yang jongkok jadi berdiri sedikit ya seperti itu ya jadi ini juga ada baru join sebulan PPC luar biasa terutama Om Ben mantap saya terima kasih sekali ya teman-teman banyak banyak terbantu dengan video-video saya ya seperti jadi teman-teman intinya saya mau tunjukin lagi buat teman-teman kalau memang cocok dengan PPC mau belajar lebih lagi ini adalah paket member kita silahkan kalian join ya di sini ada paket-paketnya dan waspada ini ya penipuan ya atas nama PPC hati-hati sekali jangan sampai kalian tertipu karena mereka pun pakai brosurnya PPC seperti itu ya ini saya tunjukkan sekalian deh lucu ya agak lucu-lucu ini PPC palsu ini tadi mana sebentar ya saya waspada ini waspada PPC palsu ini ya terlihat ini adalah akun PPC yang palsu ya. Ini ada orang nanya seperti itu. Ini lihat nih peringatan waspada di tip ya, ditutup ya. Jadi dan ini akunnya adalah rekening virtual jelas palsu sekali karena PPC yang asli adalah rekeningnya ini ya, hanya rekening bank PPC yang asli. Jadi buat teman-teman, saya rasa cukup saya menjelaskan mana yang sih mana yang palsu. Kalau kalian masih tertipu, berarti kalian tidak mendengarkan dan tidak membaca seperti itu ya. Oke, saya pikir hari ini cukup. Sudah 45 menit saya berbicara. Biar video ini tertanam buat kalian, berguna buat kalian, mengerti bahwa di pasar modal kita itu semuanya it's all about making money gitu ya. Jadi ketika bandarnya jualan, kenapa mereka jualan? Nggak usah dicari tahu. Kenapa jualan? Karena ada berita apa? Nggak usah dicari tahu. Mereka jualan karena apa? Mereka butuh fresh money untuk ketika harganya turun. Itu alasannya.
Ada orang bilang bandar mah bebas, asing mah bebas. Ya memang mereka bebas seperti itu ya. Tapi kita juga bebas. Kita harus punya pengertian bahwa ketika mereka berjualan ya kita jangan beli dengan agresif seperti itu ya. Kita cari saham-saham di area support ya. Teman-teman buat yang mau tahu video sebelumnya ini saya jelaskan potensi saham yang mantul dari support. Ini ada beberapa saham. Kalian bisa tonton ya video ini, semoga berguna. Kemudian juga banyak video sekali ya ini saya bahas brief, saya cara bandar ngerampok dan lain sebagainya. Ini semua edukasi yang saya berikan buat teman-teman. Semoga semuanya berguna. Oke, hari ini cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya suka sekali dengan respon dari teman-teman ya. Ini subscribernya 7 ribuan. Saya berjanji kalau subscribernya sampai 10 ribu saya akan coba buat live YouTube ya supaya lebih ada dua arah. Oke, saya minum dulu. Sekian video saya hari ini. Saya harap teman-teman bisa terbantu, bisa berguna. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan mendatang. Tetap semangat. Minggu depan pasti cuan ya. Kita cari cuan bareng-bareng, kita cari potensi bareng-bareng, kita cari saham-saham support bareng-bareng. Terima kasih, puji Tuhan, dan salam cuan.